Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari dengan NIM 1119062000083, mahasiswi Pendidikan Kimia 6C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan terkait kesetimbangan kimia dalam alam semesta terintegrasi keislaman. Keseimbangan kimia memiliki arti keseimbangan dalam reaksi kimia atau kesetimbangan kimia. Dalam keadaan setimbang, reaksi akan tetap berlangsung dalam tingkat molekul atau makroskopis. Kesetimbangan kimia mengacu pada rasio stabil antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia reversibel. Dalam reaksi reversibel, reaktan tidak sepenuhnya berubah menjadi produk, melainkan mereka perlahan-lahan akan berhenti bereaksi saat kesetimbangan kimia tercapai. Kita akan melihat bahwa kesetimbangan kimia akan bersifat dinamis, artinya reaksi tetap berlangsung tetapi tidak ada perubahan yang dapat diamati. Apakah kalian tahu bahwa keseimbangan kimia tidak hanya terjadi pada reaksi kimia saja, tetapi juga terjadi dalam alam semesta? Dan ternyata, keseimbangan yang terjadi di alam semesta ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam firman Allah, yaitu pada surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Surat Al-Mulk ayat 3 ini dapat diartikan bahwa beberapa proses dan peristiwa berkaitan dengan aktivitas manusia maupun realitas alam seringkali didahului dengan keseimbangan mikrokosmis yang tergambarkan dalam kesetimbangan kimia. Menjadi jelas bahwa dalam tingkatan proses apapun, baik yang teramati maupun yang tidak teramati, yang makro maupun mikro, Allah telah memulainya dengan ukuran yang seimbang. Kesetimbangan kimia dalam makhluk merupakan salah satu contoh kesetimbangan kimia yang terjadi di alam semesta. Setiap makhluk yang hidup memiliki banyak proses kesetimbangan kimia yang penting agar kehidupan yang dijalani berlangsung dengan baik. Contoh kesetimbangan kimia dalam makhluk yaitu pada sifat keasaman atau kebasahan darah, di mana sifat ini dipertahankan atau disetimbangkan dalam batas yang sangat sempit akibat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi berubah. Apabila sifat darah yang terlalu asam atau terlalu basah, maka metabolisme tubuh akan terganggu. Maka dari itu, Allah telah menetapkan komposisi dan kadar darah dalam tubuh makhluk sedemikian rinci, sehingga terjaga dalam proses reaksi kimianya. Pengaturan ukuran yang sangat sempurna ini ternyata terdapat dalam firman Allah, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dalam kesetimbangan kimia terdapat hukum kesetimbangan reaksi kimia. Hukum kesetimbangan tidak hanya terdapat pada reaksi kimia saja, ternyata terdapat hukum kesetimbangan yang terjadi di alam semesta. Jika kita integrasikan, penjelasan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 9.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Sebagai manusia, kita bisa mengingkari adanya hukum kesetimbangan yang berada dalam keseimbangannya. Pengingkaran terhadap adanya kesetimbangan akan merusak seluruh tatanan mikro dan makro kosmos alam ini. Bila demikian, yang terjadi berarti manusia telah menciptakan kehancuran dan kerusakan karena telah melawan ketentuan hukum Allah. Allah menciptakan perbedaan adalah untuk mendukung terjaganya hukum kesetimbangan yang terjaga dalam hukum keseimbangannya. Kesetimbangan kimia di udara merupakan contoh hukum kesetimbangan dalam alam semesta. Ternyata, komposisi udara juga selalu menegakkan hukum kesetimbangan kimia. Pancaran energi radiasi matahari yang masuk ke bumi melewati lapisan atmosfer seringkali dalam bentuk foton dengan panjang gelombang 200 nanometer atau dapat disebut dengan sinar ultraviolet. Akibat tumbukan foton dengan oksigen, di udara dapat menghasilkan atom oksigen dengan konsentrasi rendah. Atom ini akan bereaksi dengan molekul oksigen yang secara alami berlebih untuk membentuk molekul ozon yang tidak stabil melalui reaksi kesetimbangan. Nah, dari reaksi kesetimbangan tersebut, komposisi molekul O2 di udara selalu terjaga karena ozon mudah terurai kembali menjadi O2. Apabila ozon yang tidak stabil ini bereaksi dengan molekul nitrogen atau molekul oksigen, efek total dari reaksi ini akan menghasilkan ozon normal yang berfungsi diantaranya untuk melindungi lapisan atmosfer bumi dalam memfilter radiasi energi matahari. Reaksi kesetimbangan secara keseluruhan menyebabkan komposisi udara secara alami akan selalu tetap dan terjaga. Tanpa reaksi kesetimbangan ozon, dapat diperkirakan molekul O2 akan berkurang secara periodik. Bahkan, kadar ozon yang tidak stabil, yaitu reaktif maupun energi tinggi, amat tidak menguntungkan dalam lapisan atmosfer bumi. Ozon ini diibaratkan sebagai mantel bumi yang menjaga suhu dalam bumi tetap hangat dan sesuai sebagai tempat hidup makhluk. Letak ozon yaitu 10% di troposfer dan 90% di stratosfer. Adapun kebaikan ozon yang sudah dijelaskan yaitu untuk menyerap radiasi ultraviolet. Dan adapun dampak dari berkurangnya lapisan ozon yaitu akan mempengaruhi kesehatan manusia, akan mempengaruhi kehidupan di laut, akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan juga akan berpengaruh terhadap gangguan siklus alam. Nah, setelah kalian menyimak video ini, kalian jadi tahu kan, ternyata kesetimbangan kimia ini tidak hanya berkaitan dengan reaksi kimia saja, tetapi juga berkaitan tentang kesetimbangan dalam alam semesta, juga dalam pandangan perspektif Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.